Selamat pagi rekan-rekan pemirsa di media sosial. Kita berjumpa lagi dalam ngobrol santai bersama dengan CPNS Kemenhub 2021 Gelombang 5 Angkatan 36 Kelompok 1. Dan kali ini kita ditemani oleh 3 orang narasumber kita yang sangat luar biasa dan sudah hadir pada pagi kali ini, yaitu Mbak Syafira Febria Ramadita. Halo Mbak Syafira. Halo Mas Wildan, halo rekan-rekan semua. Ya, lalu Mbak Syafira ini dari Kesekretariatan BPSDMP Jakarta ya. Dan selanjutnya ada Mbak Dwi dari PPI, Poltek Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Halo Mas Wildan, alhamdulillah baik. Baik ya, oke siap. Lalu yang terakhir ada Mbak Catur Rahmasari dari BTP Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten. Halo Mbak Catur. Halo Mas Wildan dan rekan-rekan semuanya. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan narasumber yang sudah menyempatkan hadir pada pagi kali ini. Oke, sebenarnya nih kita punya satu topik yang sangat menarik sekali ya pagi kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana gratifikasi di lingkungan ASN. Nah, kira-kira nih rekan-rekan sekalian, saya ingin meminta mungkin sekelumit cerita atau mungkin sharing dari rekan-rekan sekalian terkait dengan bagaimana sih sebenarnya gratifikasi yang pernah terjadi atau mungkin mendapatkan gratifikasi. Nah, kira-kira dari kita mulai dari awal ya, dari Mbak Syafira Febria Ramadita. Kira-kira Mbak Syafira sebenarnya apa sih gratifikasi itu? Mungkin Mbak Syafira bisa menjelaskan karena secara Mbak Syafira kesekretariatan di PPSDMP. Silakan. Baik, terima kasih waktunya Mas Wildan. Jadi kita mencari tahu dulu nih, apa sih gratifikasi itu? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B Ayat 1, gratifikasi itu pemberian dalam arti yang luas. Jadi dapat meliputi uang, seperti pemberian diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, ataupun fasilitas penginapan gitu, sebuah hospitality lah. Nah, di sini contohnya itu misalkan kemarin kita kan lebaran nih Mas. Nah, biasanya kalau lebaran itu banyak parcel yang datang ke kantor ataupun ke rumah kita langsung gitu ya. Iya. Nah, itu juga bisa disebut dengan gratifikasi parcel itu kalau dalam pemberian parcel itu terdapat sesuatu lah gitu, seperti mungkin dia ingin deal suatu vendor atau bagaimana gitu Mas. Berarti memang harus kita identifikasi ya sebenarnya parcel itu berasal dari kemungkinan vendor ya biasanya. Bagaimana kalau misalnya parcel itu tidak bertuan atau bernama, tapi ditujukannya kepada kita? Sebenarnya gampang saja Mas, kita bisa langsung laporkan kepada KPK atau kita cari tahu dulu nih siapa pengirimnya gitu. Nah Mas, ada sedikit penjelasan nih. Ada bedanya gratifikasi dengan suap. Seperti itu. Gratifikasi ini praktiknya ini bisa terjadi tanpa maksud apapun gitu Mas. Alias mata-mata hanya ingin memberikan hadiah saja gitu. Baik. Kalau suap? Kalau suap kan dia benar-benar jelas spesifik gitu ya? tujuannya. Iya, betul. Baik. Berarti gratifikasi ini sebenarnya suatu cara yang dilakukan oleh rekanan ya kepada kita, kepada ASN ya tentunya. Seperti coba-coba ya. Mungkin siapa tahu dia yang diberi ya, ASN yang diberi itu paham mengenai ada maksud tersembunyi dari pemberian gratifikasi itu. Begitu ya Mbak Syafira ya? Iya, bisa jadi juga mereka ingin mendekati kita lah gitu, biar urusan kedepannya dipermudah lagi gitu. Oh baik, mendekati ya. Jadi memang kita seharusnya agak berjaga-jaga ya, dan secara profesional tidak terlalu dekat mungkin ya, secara bondingnya ya, keterikatannya ya, sehingga Betul, sehingga kita bisa menghindari itu ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjut kepada Mbak Dwi. Kira-kira Mbak Dwi ini dari Poltek Perkeretaapian Indonesia Madiun, kira-kira sebenarnya
bagaimana sih cara kita sebagai ASN itu bisa menghindari gratifikasi ini? Karena sepertinya sangat sulit ya. Ya seperti yang dipaparkan dari Mbak Syafira tadi itu. Sepertinya sangat sulit karena tekanan itu sepertinya akan selalu agresif mendekati kita. Itu bagaimana? Ada tips-tips? Ya, baik Mas Wildan. Saya akan membahas beberapa tips yang dapat dihindari oleh saya sendiri dan rekan-rekan sebagai ASN dalam gratifikasi khususnya ya Mas ya. Benar yang tadi dikatakan oleh Mbak Syafira, yaitu kita sebagai ASN harus memahami gratifikasi. Jadi gratifikasi itu tidak hanya berupa uang, berupa barang, dan kita juga harus bisa mengklasifikasikan uang seperti apa yang dimasukkan dalam gratifikasi dan uang seperti apa yang tidak termasuk gratifikasi. Misalnya kalau kita nikahan gitu ya, kan pasti kan ada kan ya yang menyumbang entah barang ataupun uang, itu jelas tidak termasuk dalam gratifikasi ya Mas Wildan ya, karena ya itu sosialnya kita. Tapi kalau seperti yang dibilang Mbak Syafira tadi, untuk memperlancar kita dalam melakukan hal atau mengajukan ke atasan atau apapun itu bisa disebut gratifikasi Mas Wildan. Bagaimana kalau misalnya dari uang yang ada dalam misalnya pernikahan ya, acara pernikahan misalnya, uangnya itu mencapai sumbangan hampir 1 miliar misalnya, apakah itu sangat sesuatu yang wajar? Oh ya, dapat dikategorikan juga itu dalam hal yang tidak wajar Mas Wildan, dan itu juga patut untuk dilaporkan. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Syafira tadi, kita bisa melaporkannya ke KPK kalau memang itu nominalnya tidak wajar ya Mas Wildan ya. Kalau masih dalam nominal wajar, itu bisa sah kita terima dan bukan termasuk gratifikasi Mas Wildan. Seperti itu Mas Wildan. Baik. Selain itu apalagi? Sudah? Selain itu ya kita bisa ingat akan keluarga kita Mas Wildan. Jadi sebelum kita menerima atau mengiyakan dan apa itu gratifikasi, kita dapat mengingat keluarga. Tentunya kita tidak ingin keluarga kita itu hidup tanpa kita ya Mas Wildan, karena kalau kita menerima gratifikasi ya, itu bisa jadi tindakan hukum, kita dipenjara dan keluarga kita di rumah tanpa kita. Tentunya kita tidak ingin itu Mas Wildan. Dan satu lagi mungkin yang tips yang dapat saya bagikan itu menghindari atau meminimalisir pertemuan dengan stakeholder Mas Wildan. Jadi alangkah lebih baiknya tidak terlalu dekat dan tidak menaruh hati kepada stakeholder yang berhubungan dengan kita ya. Jadi kita tidak begitu sungkan untuk langsung menolak apabila stakeholder itu ingin memberikan gratifikasi kepada kita, gitu Mas Wildan ya. Ya, memang berarti kita harus melatih diri kita sendiri untuk tegaan ya, untuk dari sekarang ya. Ya, karena memang biasanya berawal dari rasa tidak enak ya terhadap tekanan selalu memberikan kita sesuatu yang mungkin kita sangat butuhkan, mungkin seperti itu ya Mbak Dwi ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Dwi. Sekarang kita akan bertanya kepada Mbak Catur Rahmah ya. Dari sisi psikologisnya, kira-kira Mbak Catur bisa menjelaskan kepada kita tidak ya, bagaimana sih ciri-ciri atau mungkin secara psikologis orang-orang yang mudah sekali untuk menerima gratifikasi itu, sehingga kita mungkin dari kita sendiri nih, wah ternyata saya tipe orang yang seperti itu, mungkin kita bisa membentengi diri lebih awal, lebih dini. Ya Mas Wildan, jadi ciri-ciri orang yang mudah menerima gratifikasi itu menurut saya yaitu orang-orang yang sangat mudah terpengaruh. Apabila dia dibujuk rayu, dia langsung mengatakan iya. Dia susah untuk bilang tidak. Terus itu dia terlalu lembut dengan orang yang sedang berhubungan dengan dia gitu. Contohnya, maksud dalam kata dia itu tidak tegas Mas Wildan gitu. Jadi misalkan dia memang di dalam hatinya menanamkan tidak ingin menerima, tetapi saat orang lain itu merayu-rayu dia, kamu terima deh ini, nanti ini gitu, nanti ini juga ini memberikan kamu keuntungan juga. Terus dia langsung goyah gitu. Dia itu masih Oke, berarti kalau misalnya seperti itu, orang-orang yang sangat mudah menerima gratifikasi itu adalah orang tipikal yang yes man kah? Maksudnya seperti itu Mbak Catur?
Bisa dikatakan seperti itu. Dia susah mengatakan tidak gitu. Padahal dalam hatinya itu ingin mengatakan tidak, tapi dia bisa misalkan nih ngelihat orang yang lebih tua. Kebanyakan kan contoh kasusnya gitu. Ngerayu kita yang lebih muda. "Dek, kamu tolong bantu bapak gini-gini, nanti biar urusan kamu juga mudah," gitu. Terus dia ada rasa nggak enakan, langsung, "Oh iya siap pak," gitu. Akhirnya terjadilah gratifikasi secara tidak sadar gitu. Baik. Kira-kira ada tidak ya secara spesifik nominal yang bisa disebutkan kalau ini termasuk gratifikasi? Kalau barang ini dan barang ini dan barang itu adalah termasuk gratifikasi. Ada tidak pembeda seperti itu? Agar kita mungkin lebih jelas membedakan mana yang gratifikasi dan mana yang bukan. Baik Mas Wildan, saya jawab ya. Iya, jadi sebenarnya gratifikasi itu tidak ada nominalnya, Mas. Seperti tadi contoh saya jelaskan, seperti parcel, itu kan bentuk gratifikasi yang ibaratnya receh gitu ya, Mas ya. Tapi bagaimana yang tidak receh? Mungkin uang senilai jutaan rupiah, puluhan juta. Sesimpel dan sekecil parcel pun bisa dikatakan gratifikasi kalau niat memberikannya itu ada sesuatu gitu Mas. Jadi entah itu kerjasama dengan stakeholder mungkin gitu. Mungkin yang lain ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan dari Mbak Safira tadi, betul, itu gratifikasi tidak hanya bentuk uang, tapi ada juga gratifikasi yang boleh diterima, yaitu contohnya hidangan rapat, seminar kit, terus itu misalkan yang berkaitan dengan prestasi kita, misalkan hadiah untuk kita yang sudah berprestasi gitu, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu Mas. Oh, baik. Jadi secara kalau misalnya kita lihat dari nilainya itu pun ya sebenarnya itu akan habis pada saat itu juga ya. Seperti misalnya seminar kit. Itu pun biasanya seminar kit juga bukan suatu barang yang seperti emas ya. Jarang sekali ya. Seperti misalnya ada dapat seminar kit berupa emas batangan gitu. Tidak mungkin ya. Seperti itu. Ya, kira-kira nih di akhir kata kepada narasumber ada tidak sih pesan-pesan terakhir yang bisa menguatkan kita sebagai ASN untuk tidak menerima gratifikasi? Silakan, siapapun. Baik Mas Wildan, pesan untuk semua ASN termasuk kita ya tetap kita harus tetap dengan tegas mengatakan no gratifikasi. Menambahkan untuk Mbak Dwi barusan, mungkin kita juga untuk menolak gratifikasi itu tetap pada pedoman berakhlak. Begitu, Mas. Ya, sama seperti Mbak Safira, untuk menolak gratifikasi, kita sebagai ASN harus menanamkan nilai berakhlak dalam diri kita, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal untuk menjadi ASN yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Siap. Baik, itu kata-kata pamungkas dari narasumber kita, rekan-rekan di media sosial. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana cara pencegahan gratifikasi dan tips-tipsnya, bisa langsung ditanyakan kepada kita di bawah ini ya. Jadi ada email, silakan teman-teman bisa melayangkan. Begitu saja sesi ngobrol santai terkait gratifikasi beserta problematikanya di dunia ASN ini. Terima kasih, kita sampai jumpa ya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Sampai jumpa.